Hai sahabat para penikmat alur. Balik lagi nih sama gue nih, Usop ya. Kali ini gue mau bahas film dari negara juara Euro 2020 tapi nggak lolos Piala Dunia Qatar 2022. Yap, kalian benar, negara yang gue maksud adalah Italia. Film yang mau gue bawain kali ini berjudul Melissa P, yang dirilis pada tahun 2005. By the way, film ini requestan dari Bang Kaizen TikTok. Sampai 2 kali loh Bang Kaizen ini requestnya. Semangat terus ngontennya bang. Oke, lanjut ya. Film ini bercerita tentang seorang remaja berusia 15 tahun yang masa remajanya sangat kelam. Sejak remaja dia udah di unboxing sama cowok yang dia suka. Habis di unboxing dia langsung ditinggalin sama tuh cowok. Brengsek gak? Nah, biar gak kelamaan kita langsung aja mulai videonya. Tapi seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kita cepet bahagian orang tua. Oh ya geng, subscribe juga channel baru gue ya, yang namanya Sahabat Nilur. Di sana gue bahas film-film action, horor, dongeng, sejarah, based on true story, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kalian bosen sama film mantap-mantap, kalian bisa mampir ke Sahabat Nilur. Go Usop, enjoy the plot. Film dimulai dengan terlihat kesibukan seorang wanita bernama Daria. Daria nampak udah telat banget nih buat berangkat kerja. Daria punya suami yang sedang bekerja di luar negeri. Daria tinggal bersama ibu mertuanya yang bernama Elvira dan seorang anak remaja cantik bernama Melissa. Terlihat Melissa yang baru bangun lagi asik mengobok-ngobok apa miliknya. Tiba-tiba Daria masuk ke kamarnya Melissa dan hal itu jelas membuat Melissa sangat marah. Amore, la sveglia! Esci fuori! Scusa, amore mio, che farei tardi? Scene berpindah dan terlihat Melissa lagi keluar sama sahabatnya yang bernama Manuela. Ternyata Melissa diundang oleh cowok yang dia suka buat main ke rumahnya. Cowok yang disukai Melissa ini bernama Daniel. Daniel mengundang teman-teman sekelasnya buat pesta di kolam renang miliknya. Di film ini Daniel diceritain sebagai anaknya orang kaya. Anaknya pejabat yang suka makan duit rakyat mungkin. Ups. Di tengah-tengah pesta, Daniel iseng nyeburin Melissa ke kolam. Manuela langsung panik karena tahu jika sahabatnya itu gak bisa renang. Dia lalu berteriak agar Daniel menolongnya. Setelah menolong Melissa, Daniel ngajakin dia ke halaman belakang rumahnya. Betapa terkejutnya Melissa melihat pemandangan halaman belakang rumah Daniel yang langsung berhadapan dengan laut. Di sana Daniel sama Melissa mulai nih buat ngobrol tipis-tipis. Dengan pedenya Daniel nyanyain apakah Melissa ini masih disegel atau udah pernah dibuka segelnya. Melissa yang masih polos dan belum mengenal dosa ini menjawab jika dia masih disegel. Kan di makanan atau minuman kemasan tuh banyak ada tulisan jangan diterima bila segel rusak. Masa makanan yang segelnya udah rusak kalian gak mau terima? Tapi cewek yang segelnya udah rusak tetap kalian terima? Canda ya gengs. Jangan dimasukin hati, kalau beneran cinta terima apa adanya. Gak usah mandang masa lalunya. Masa lalunya dia ya milik dia, masa lalunya lu ya milik lu, tapi masa depan milik kalian berdua. Ya. Lanjut ya. Mendengar jika Melissa masih disegel, Daniel langsung meminta Melissa untuk menyedot burung pelatuknya. Melissa suka sama Daniel, hanya bisa pasrah dan menuruti keinginan Daniel. Setelah benihnya Daniel keluar, Daniel pergi meninggalkan Melissa begitu aja. Dasar cowok ya, udah dapet enak ditinggal. Cowok mah gitu, ya gak sis? Di ghosting, kayak gitu ya terus. Sabar ya. Singkat cerita, libur musim panas sudah selesai. Dan ini adalah hari pertama Melissa kembali ke sekolah. Di hari itu, ada seorang murid pindahan baru bernama Marco. Tapi Melissa tidak memperdulikan hal itu dan sibuk menulis buku harian. Tentu saja buku harian Melissa dipenuhi dengan cerita tentang Daniel. Saat pelajaran olahraga, secara tak sengaja kue apemnya Melissa bergesekan dengan sebuah tongkat. Tongkat pramuka. Apa sih? Melissa merasakan kenikmatan duniawi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Marco tak sengaja melihat hal itu dan membuat salah satu bagian tubuhnya berdiri tegak tapi bukan keadilan. Di rumah, Melissa tidak mendapatkan yang namanya kehangatan sebuah keluarga. Ayahnya bekerja di luar negeri dan hampir gak pernah ketemu. Sedang Daria, ibunya Melissa, selalu sibuk sama urusan pekerjaan dan hampir gak memperdulikan Melissa. Jadinya Melissa hanya mendapat kasih sayang dari neneknya. Suatu hari Daria bertelpon dengan suaminya. Mereka sepakat untuk menaruh nenek Elvira di panti jompo. Hal itu dilakukan untuk kebaikan nenek Elvira karena dia udah mulai pikun. Tapi Daria menunda hal itu karena takut Melissa akan marah jika neneknya ditaruh di panti jompo.
Sementara itu, Melissa dan Manuela mencari Daniel di sebuah tempat biliar. Daniel lalu mengajak Melissa buat main ke rumahnya. Kebetulan rumahnya Daniel saat itu lagi kosong. Di sanalah untuk pertama kalinya segelnya Melissa berhasil dibuka oleh Daniel. Dan setelah Daniel mengeluarkan benihnya, lagi dan lagi dia meninggalkan Melissa begitu saja. Singkat cerita, Daria udah gak bisa menahan nenek Elvira lebih lama lagi. Hari itu juga dia membawa nenek Elvira ke sebuah panti jompo. Sebenarnya Melissa gak mau kalau harus berpisah dengan neneknya tercinta. Tapi Melissa gak bisa berbuat apa-apa. Sepanjang perjalanan dia hanya bisa diam sebagai bentuk protes terhadap ibunya. Dai! Elvira, ma che fai? Così ti bagni tutta! Bisogno di stare in un posto dove la curano. Dai, su! Kini mereka udah di panti jompo. Nenek Elvira pura-pura bahagia tinggal di sana biar Melissa ini gak kepikiran terus. Tapi saat Melissa akan pergi, nenek Elvira udah gak kuat lagi menahan air matanya. Melissa kemudian langsung memeluknya. Pas sudah di rumah, Daria berusaha menjelaskan jika itu adalah yang terbaik buat nenek Elvira. Tapi Melissa gak mau dengerin ibunya. Kini Melissa bener-bener gak bakal dapat lagi kasih sayang dari keluarga. Karena satu-satunya orang yang sayang sama dia udah dititipin ke panti jompo. Kini hidupnya Melissa semakin suram. Udah di unboxing sama Daniel terus ditinggal gitu aja. Sekarang neneknya di panti jompo. Karena hal itulah Melissa ingin cowok-cowok merasakan sakit seperti yang dia rasakan. Suatu hari saat Melissa lagi jalan-jalan sama Manuela, dia menggoda seorang om-om. Om-om itu mulai termakan rayuannya Melissa. Tapi pas om udah mau ngeraba kue apemnya Melissa, Melissa malah pergi gitu aja dan membuat si om menjadi sagapung. Singkat cerita, libur Natal pun telah tiba. Dan nenek Elvira menginap di rumah Melissa. Melissa sangat senang karena neneknya tercinta akan menemaninya lagi. Nenek Elvira masuk ke kamar Melissa dan menyisir rambutnya. Sambil menyisir, nenek Elvira bercerita tentang masalah percintaannya ketika remaja dulu. Ce ne siamo scappati insieme a Parigi. Non capiva niente di me, solo il mio corpo. Lui mi tradiva. Beberapa waktu berlalu dan tiba-tiba aja Daniel menghubungi Melissa lagi. Sebenarnya Melissa ini udah muales banget berhubungan dengan Daniel lagi. Melissa masih sakit hati karena udah di unboxing habis itu ditinggalin. Tapi karena Melissa masih ada rasa, dia menganggapi si Daniel itu. Ternyata Daniel mengundang Melissa ke rumahnya untuk melakukan pergenjotan duniawi. Dan gobloknya Melissa mau aja. Kini Melissa udah ada di rumahnya Daniel. Pas Daniel sama Melissa lagi mantap-mantap, tiba-tiba sahabatnya Daniel yang bernama Arnaldo datang dan ikut nyicipin Melissa. Melissa kaget dan sangat marah dengan hal itu. Melissa berniat pergi tapi Daniel mencegahnya dan berusaha memancing emosinya. Akhirnya Melissa berhasil terpancing dan dia menghadapi dua pria itu seorang diri. Sejak kejadian mantap-mantap 2 lawan 1 itu, Melissa merasakan kenikmatan yang hakiki. Dia mulai mencari pria-pria yang bisa diajak bergenjot ria di aplikasi nyari jodoh. Setelah bertemu, Melissa mengajak pria itu bergenjot ria meskipun mereka baru kenal. Nah, suatu hari, entah gimana ceritanya, buku hariannya Melissa ini dibaca sama teman-teman sekolahnya. Tentu saja rahasia Melissa yang suka melakukan pergenjotan duniawi dengan banyak cowok ini menyebar dengan cepat. Melissa juga marah sama Manuela yang ikut membaca buku hariannya. Avvolta nel mio bozzolo di ciccia. Andate a fare. Un vestito sexy e gli farò vedere che razza di puttana posso essere. Per sempre. Kini Melissa hanya seorang diri aja. Manuela yang merupakan sahabatnya satu-satunya udah mengkhianati dia. Melissa lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mendengar musik dan menari sendiri di taman. Pas lagi asik menari, tiba-tiba Arnaldo datang dan ngajak Melissa ke sebuah goa sarangnya decul. Canda gengs. Arnaldo menutup matanya Melissa dan menuntunnya menuruni goa itu. Di sana ternyata udah ada 5 orang pria yang udah siap menggenjot Melissa. Dengan mata yang tertutup, Melissa hanya bisa pasrah digenjot oleh 5 orang pria tak dikenal itu. Sesampainya di rumah, Melissa merasa hina dan jijik dengan dirinya sendiri. Tapi bukannya tobat, Melissa malah mencari pria lagi di aplikasi nyari jodoh. Melissa sepakat buat ketemu sama seorang pria di sebuah hotel. Tapi pria yang ditemui oleh Melissa itu lebih suka melakukan kekerasan saat bergenjot ria. Dan Melissa sama sekali gak suka dengan hal itu. Sementara itu di rumah, Daria, ibunya Melissa, juga membaca buku hariannya Melissa. Daria akhirnya tahu jika selama ini anaknya mengalami masalah. Daria menyalahkan dirinya sendiri karena sebagai ibu dia kurang perhatian dengan Melissa.
Pas lagi sedih ini, tiba-tiba Daria mendapat telepon dari panti jompo dan mengabarkan jika nenek Elvira udah meninggal dunia. Tak lama kemudian, Melissa datang setelah mendengar kabar jika neneknya udah meninggal. Daria jujur ke Melissa jika dia udah membaca buku hariannya. Tentu saja Melissa marah mendengar hal itu. Daria lalu memeluk Melissa dan meminta maaf karena selama ini dia tidak memperhatikan Melissa. Hari-hari berlalu dan kini kehidupan Melissa mulai membaik. Bahkan Melissa udah berbaikan dengan ibunya dan Manuela. Diceritakan jika ini adalah hari terakhir para murid untuk bersekolah. Di sekolah, Melissa melihat Daniel dan Arnaldo sedang berantem. Melissa pun sadar jika mereka sama sekali bukan sahabat. Mereka hanya sepakat tentang urusan wanita aja. Scene berpindah dan terlihat Marco memberanikan diri mengajak ngobrol Melissa. Sebenarnya Marco udah jatuh cinta sama Melissa sejak pertama kali dia bersekolah di sana. Tapi Marco takut buat ngomong. Marco juga menunjukkan lukisannya yang penuh dengan wajah Melissa. Melissa kagum dengan Marco yang selama ini terus memperhatikannya. Lalu adegan berpindah lagi dan terlihat Daniel mengajak Melissa untuk menghadiri pesta di rumahnya. Singkat cerita aja nih, Melissa udah di pesta yang diadakan di rumahnya Daniel. Lagi dan lagi Daniel merayu Melissa untuk melakukan pergenjutan duniawi. Tapi kini Melissa udah dewasa dan dia menolak ajakan Daniel mentah-mentah. Film ditutup dengan diperlihatkan Melissa dan Daria berziarah ke makamnya nenek Elvira. Ti piace? L'ho trovata in camera della nonna. Dan film pun tamat. Itu tadi alur cerita film Melissa P dari Nikmatin Alur. Nah, kelihatan banget kan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. Gak mau kan anak kita nantinya salah pergaulan kayak Melissa gitu karena kitanya sibuk kerja. Yuk, bisa yuk diusahain ada waktu buat keluarga. Hah, sok ngajarin bet deh gue. Yaudah deh, sampai di sini dulu video kali ini. Gue pamit dulu ya. Gue Usop, I love you 3000.